Tapi emang angka tuh ini buat ya, apa kayaknya istilahnya tuh seakan-akan tuh jadi patokan buat gitu ya. Nah iya itu yang saya bingungin juga. Kenapa gitu? Apakah orang suka banget ngikutin orang-orang lain biar kayak kesannya tuh kayak gue tuh sama dia juga ngomongannya gini kok gitu. Kan Iya. kita sama-sama Orang-orang nggak mau ngerasa ketinggalan. Ini mau pakai opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, teman-temannya Ryan, teman-temannya Angin, dan juga teman-teman saya. Selamat datang di podcastnya Nana. Teman. Ya Allah, jangan sad boy gitu anjing. Openingnya jangan dong. Oh, gue. Openingnya jangan. Nggak, udah tadi udah itu dijadiin openingnya udah. Bentar. Jadi kita mau ngapainin? Jadi kita mau ngebahas soal gue ini sih apa namanya, ada penasaran gitu kan, kayak pendapat lo apa sih soal statement nih humanity above religion? Menurut lo sendiri gimana? Menurut gue Tapi kalau apa? Kenapa mau gue dulu apa lo dulu nih? Lanjut. Kalau buat gue gini, apa ya? Hostnya dulu dong. Kenapa gue percaya sama, bukan percaya, lebih kayak gue menganut statement itu, menganut prinsip itu. Kenapa? Karena menurut gue gimana ya? Gue banyak menyaksikan banyak orang yang terlihat religius tapi kelakuannya kayak bangsat gitu. Jadi gue kayak gue nggak peduli gitu loh, kayak mau apa ya? Soalnya gue banyak orang, banyak kasus tuh yang menurut gue rada gimana ya? Ya intinya mereka kayak agama ini agak jadi kayak rada radikal gitu. Tapi gue gak mau bahas dulu ke situ. Nah, kalau pendapat lu gimana? Angin dulu. Kalau pendapat gue tentang humanity above religion, gue nggak terlalu merhatiin banget sih. Tapi yang gue tahu kebanyakan orang-orang yang beragama kayak kata lu juga nggak terlalu ke agamanya gitu loh. Kayak mereka nggak religius, tapi ada yang religius, tapi yang sering gue lihat tuh orang-orang yang disguise as a religious. Jadi kayak Islam KTP gitu misalkan ya. Iya bisa gitu. Nah kalau Lil Nugi gimana, coba kita lihat pendapat Anda. Jangan bacanya tuh Lil Nagi. Oh Lil Nagi, oke. Oke, jadi gini. Kalau di Indonesia tuh kan sebenarnya agama itu sebenarnya kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri itu sebenarnya sudah jadi sila pertama. Kenapa? Karena agama itu disamaratakan, disamadengankan dengan kedamaian, karena tiap agama pasti mengajarkan berbuat baik kan, mengajarkan kedamaian. Nyatanya realitanya itu sendiri yang terjadi di dunia ini sekarang, termasuk di Indonesia, itu malah sebaliknya. Kesannya kalau misalkan apa ya, manusia-manusia yang beragama terutama di Indonesia itu kayak menganut etnosentrisme. Kayak etnosentrisme kan itu menganggap suku mereka sendiri itu lebih baik dari suku lainnya. Cuma kalau ini mungkin etnosentrisme versi agama gitu ya. Jadi karena agama itu sebagai identitas kelompok, jadi karena itu sebagai identitas kelompok, jadi memicu perdebatan kayak siapa yang salah, siapa yang benar, agama siapa yang paling benar. Jadi yang dicari tuh agama mana yang benar, agama mana yang paling logis, paling ini, paling itu gitu loh. Jadi kalau diperdebatkan agak rumit gitu ya. Ya dah. Nggak, tapi kalau paham etnosentrisme itu yang sampai menghina agama lain nggak? Maksudnya menghina kelompok lain nggak? Nah, kalau etnosentrisme itu sendiri kan sebenarnya untuk suku ya, kayak suku gue tuh lebih kece dari suku lo tuh jelek, suku lo tuh ini itu gitu. Kalau ini mungkin versi agama, gimana ya namainnya? Enggak, tapi soalnya kayak kadang juga rata-rata kan kenapa? Nggak apa-apa, lanjut. Rata-rata
kan juga orang-orang di Indonesia selalu nyari kesalahan di agama lain gitu. Karena menganggap agamanya sendiri paling benar gitu. Jadi jatuhnya menghina secara langsung maupun tidak langsung gitu. Tapi ini gue ngomong Kalau lo humanity kedengeran nggak sih? of religion kedengeran kok, cuman kadang rada ini. Tapi gini loh, karena kebetulan ya kan yang jadi mayoritas di Indonesia kan Muslim ya. Tapi yang bikin gue kesel lah kayak makan contoh gue buka di TikTok nih, terus ada kayak video soal makan kayak ya Yesus ngapain segala macam. Pokoknya itu soal ngomongin soal agama Kristen lah, itu agama mereka gitu. Nah itu tuh langsung dihujat gitu loh, kayak langsung kayak dibilang Yesus tuh nabi bisa apa segala macam. Nah jujur gimana ya? Karena gue sama Iman ya soal setuju apa enggak itu serah gue. Cuma maksud gue nggak pernah mikir untuk jahat gitu ke orang sih gitu loh. Kayak gue jadi mikir dasar mereka tuh apa gitu, apa mereka dakwah atau gimana? Karena kalau dakwah kan kayak gitu kan. Jadi kenapa akhirnya gue kayak humanity above religion, karena ya orang pada nggak tahu diri gitu loh, kayak karena mayoritas bukan berarti itu semua gitu. Iya. Dan di juga gini, Indonesia juga kenapa? kayak katanya agama kita tuh toleran, tapi kenapa tuh? Kayak agama kita katanya boleh toleran, tapi kenapa pemimpin itu nggak diperbolehkan yang non-mus? Waktu itu kan ada pernah kejadian yang apa? Ahok ya. Oh ya Itu tuh. kan dihujat atau gimana karena dia non-mus atau gimana? Saya nggak tahu. Katanya sih agama toleran gitu. Ngin, kalau Angin gimana Ngin? Kapan? Tahu deh di mana deh? Menurut Angin gimana? Tahu di mana? Gue nggak iyain soalnya gue gak setuju gitu kayak. Tapi gue ada gimana ya kalau misalkan ngomongin orang ngehujat orang lain, mungkin bukan ya gara-gara emang ngerasa paling benar aja gitu loh, ngerasa apa agamanya yang paling benar gitu loh. Kayak gue dong sama aja. Iya, Gak mau ada penambahan. Kagak, gue Kopas lu. gitu juga. Ya. Siap. Apalagi Yan, kasih kita pertanyaan Yan. Sabar dulu, gue pusing nih, internet lagi lemot nih. First Media. Nah, apalagi ke gua kan nih region beda nih. Emang ngaruh ya? Ngaruh apa ininya, delaynya. Bodo amat dah. Itu gini. Iya, Coba pertanyaan gue gini dah. Lu kejadian apa gitu yang menurut lu tuh kayak mereka merasa religion itu lebih dominan daripada humanity, itu kasus yang pernah lu lihat apa? dulu bingung. Banyak Kenapa? Saking banyaknya jadi bingung mau pilih yang mana gitu. Soalnya lupa semua. Soalnya kasus seperti itu selalu terjadi gitu loh. Oh, gak usah jauh-jauh deh soal COVID ini. Kan kalau COVID itu justru kita nggak boleh bergerombol rame-rame. Masjid otomatis ditutup kan? Nah, ya. Kan? Ya. Banyak yang protes juga kan. Betul. Apain takut sama pemerintah PIP? Siapa lah disensor ya namanya. Lu tuh harusnya takut sama Allah, lu harusnya takut sama Tuhan lo karena lo nggak ibadah. Padahal justru kita sebaiknya beribadah di rumah aja dong, karena ini demi manusia yang banyak, demi nyawa orang, demi keselamatan kita sendiri. Nah ini menurut gue juga nih ya, karena gimana ya, bukan mau menghina orang Muslim atau gimana, coba menurut gue tuh kan Muslim itu ada dua ya, hablum minallah sama hablum minannas. Kayak ada hubungan sama Allah, sama hubungan sama manusia. Nah menurut gue tuh gimana ya, gue ngeliat orang-orang, dan terkadang ada teman gue juga yang mereka merasa kayak pokoknya hablum minallah, kuat dah, sholat rajin segala macam, khusyuk gitu. Tapi ketika berhubungan dengan orang lain segala macam, contohnya COVID barusan, itu tuh jadi gak ini, karena ada juga gue dapet cerita dari teman gue yang bapaknya pas awal COVID ya, dia bapaknya maksa sholat Jumat di masjid, terus gimana ya, berantem gitu loh, karena ketidaksetujuan anaknya. Yang dimana menurut gue ya gimana ya, maksudnya lu tar dulu lah gitu lo sholat Jumat, kayak lu nggak bakal selamanya nggak sholat Jumat niat gitu. Maksud gue ya lu pikirin manusia lain, kalau makan lu ke Tuhan bagus tapi ke manusia enggak,
ya secara agama kita aja deh itu kan juga sebenarnya salah gitu loh. Jadi takut Allah tapi lu apa namanya kayak merugikan orang lain, ya jadi salah. Sama aja dong. Iya. Tapi sebenarnya banyak ya muslim yang berpemikiran modern yang memegang apa? Yang memegang Islam yang modern lah. Bukan modern sih, mungkin lebih kayak ini sih, lebih kayak apa? Real apa ya, Bu? Realistis lah gitu loh. Realistis lah ya. Realistis sama yang sekarang ini terjadi gitu. Nah, kalau lu bilang modern rasanya orang-orang yang itu tuh kuno gitu loh. Ya juga sih. Cuma dasarnya kalau misalkan ajaran agama itu sendiri memang bisa dibilang ajarannya kan gitu-gitu doang. Kayak nggak bakal berubah gitu aslinya. Kalau yang aslinya ini ya ini gitu. Contoh Al-Quran kan nggak pernah berubah sampai sekarang. Mau kita sampai zaman kapanpun ya Al-Quran tetap gitu kan. Iya, betul. Mau apa ilmu kita semakin kesana semakin berbeda, Al-Quran kan tetap begitu. Jadi kalau mau dibilang kuno sih sedih banget ngomongnya, tapi iya gitu. Gimana ya? Karena ngomong soal modern dan kuno sebenarnya kayak itu kan tergantung masa ya. Karena kalau kayak menurut gue tuh kayak tau gak sih lu kasus yang mau ngebom gereja di Surabaya itu? Itu kan itu udah lama ya? Iya, itu kan gara-gara kata dia dia ngambil dari ayat Al-Quran. Angin mah nggak tahu apa dia. udah jauh di mana dia? Gue udah cabut dari Indonesia anjir. Udah lepas. Pas banget. Nggak bullshit. Ya itu kan mereka kan dari ini kan. Mereka dari ngomongin kayak itu apa? Itu kan mereka juga ngambil ayat Al-Quran kayak gitu kan. Dan yang bikin gue kesel adalah kayak mereka tuh bukan ahli gitu loh. Terus mereka salah tafsir. Terus jadinya ya gimana ya? Tapi karena gini loh, menurut lu orang yang mengatasi apa sih namanya? Kayak apa istilahnya ya? Bukan mendukung, lebih mendahulukan agama di balik kemanusiaan tuh menurut lu orang kayak gimana sih? Tergantung juga sebenarnya. Angin dulu coba. Gue pengen denger dari Angin. Ya apa ya tanya apa tadi lupa gue. Itu apa menurut lo orang-orang tuh masih terserah lo mau mungkin dia dari keluarga mana, dari lingkungan apa. Mungkin menurut lo orang-orang yang mendahulukan religion yang akhirnya gitu ya, maksud gua tuh dalam kasus ini tuh merugikan orang, itu orang yang kayak gimana gitu. Menurut gue sih tergantung sama orangnya gimana dia mikirin. Kayak kalau misalkan gue sendiri beragama, cuman gue juga mikirin di luar agama gue sendiri gitu loh. Gue nggak terlalu beragam. Kalau misalkan mengandalkan masalah-masalah yang lain, gue nggak terlalu memikirkan agamanya juga. Tapi gue selalu gue ngelihat sisi agamanya. Jadi gimana ya? Kayak tergantung sama orang yang beragama juga. Gitu. Karena lo begini loh. Kayaknya tuh orang-orang yang mendahulukan religion yang akhirnya jadinya merugikan orang lain itu menurut gue tuh yang kayak orang-orang yang kayak dari kampung gitu loh. Bukan masalah kampungnya sih, cuman kayak mereka seobservasi gue gitu ya, mereka tuh nggak bodo amat cabut aja. Intinya menurut gue orang yang mendahulukan religion akhirnya merugikan orang itu tuh ketika mereka tuh berasal dari kampung ini mana mereka agamanya tuh belajarnya tuh cuman secara keturunan gitu loh. Iya. Secara by default lah, kayak lo lahir lo agama Islam karena orang tua lo Islam. Iya, atau enggak dan diajarin tuh seadanya gitu loh sama mereka. Jadi yang kayak karena diajarin seadanya sama orang tuanya jadi paham mereka udah gitu-gitu aja. Dan karena kan ya gimana ya kan setiap agama kan pasti lebih kayak agama kita benar, it's okay. Iya, cuma maksud gue dengan ilmu yang sedikit karena kita juga orang Islam dan gue tahu ilmu Islam tuh nggak sesedikit itu, kita perlu banyak belajar lagi. Even kita yang berumur berapa belas tahun kita juga belum tahu semuanya gitu kan ya. Nah masalahnya dari mereka ini yang belajar seadanya gitu ya dari orang tua mereka gitu. Terus nah menurut gue tuh yang kayak gitu-gitu loh, yang dari pedesaan atau apa, terus karena memang Islam sudah menjadi keturunannya dan mereka tidak belajar secara sepenuhnya cuman seadanya dari orang tua, mereka jadi ya bisa dibilang radikal nggak ya? lebih ke ini sih, lebih nggak mikirin
lebih ke habluminallah aja sih daripada habluminanas gitu. Iya. Karena mereka Soalnya kalau merasa misalkan kenapa? kalau di kampung itu jatuhnya kan ini ya kekurangannya akses terhadap pendidikan juga otomatis. Jadi Iya betul. kurang keterbukaan pemikiran juga otomatis kan kalau misalkan kayak gitu. Jadi ini masalah dogma dan skeptis. Jadi kalau misalkan dogma beragama secara dogma itu beragamanya nurut aja gitu, mau ajarannya apa ya udah lo turutin, tapi lo nggak tahu maksudnya apa gitu kalau gitu. Nah, Rata-rata iya di iya. kampung seperti itu. Bukan yang kayak Banyak kayak gitu. ayo ngaji, tapi giliran ditanya kenapa harus ngaji, kan bisa beribadah yang lain atau yang gini. Ya udah pokoknya ngaji aja. Nah, Soalnya lo disuruh betul, gitu betul. biar masuk surga. Nah, itu namanya dogma. Kalau skeptis, kita beragama, cuma kita kalau misalkan disuruh ada perintah dari Allah, misal disuruh ini, disuruh itu, nanti kita juga bertanya kenapa Allah memerintahkan ini, kenapa Allah memerintahkan itu gitu. Jadi selalu mempertanyakan dari apa yang diperintahkan lah, apa yang terjadi gitu. Jadi itu kekritisan terhadap tiap individu. Gitu. Tapi menurut lu kenapa sih kalau kayak di Indonesia nih, spesial ya, kayak ada contoh kayak di TikTok tadi ada konten dengan agama Kristen pasti dihujat. Dan tapi untuk sebaliknya enggak. Nah menurut lu kenapa itu? Sebaliknya Itu sebenarnya karena dominannya juga sih kayaknya. Ya karena di Indonesia ya rata-rata Muslim kan. Oh iya. Mau gimana lagi? Yang dibilang agama lain aja dibilangnya non-mus, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, semuanya dicapnya non-mus gitu, non-Muslim gitu. Karena yang utama di sini Islam. Dan lu tau nggak itu apa namanya kasus kayak gitu tuh kalau kan di Amerika nih, kalau kita kan kan ada yang Kristen tanpa dihujat apa segala macam. Nah kalau yang apa tuh, kalau kan yang di Amerika nih ya, gue lihat nih, lu tahu rapper Kevin Gates? Nah itu dia siapa? Kevin Gates. Bukan Kevin itu nah. Siapa? Rapper. Ya udah lanjut. Ya pokoknya Kevin Gates ini dia ya intinya dia ngupload video Instagram, dia baca Al-Fatihah gitu kan. Tapi itu sama aja sama orang-orang di Amerika itu yang Kristen pada istilahnya ngejulit juga gitu, kayak you're going to hell man segala macem. Jadi menurut lu tuh faktor karena mayoritas gitu nggak? You're going to hell gara-gara apa? Oh, gara-gara ngomong Al-Fatihah ya? Iya, karena baca Al-Fatihah, dan itu kan beda sama mayoritas di Amerika kan. Iya, mau nggak mau kalau kayak gitu pasti mayoritas minoritas selalu deh. Mau minoritas itu benar ataupun lebih logis atau gimana, tapi kalau mayoritas ya udah itu nggak bisa dilawan lagi karena ini masalah banyaknya orang, masalah kuantitas bukan masalah kualitas. Kalau misalkan mayoritas minoritas, jadi sabarin aja gitu. Tapi emang angka tuh ini buat ya, apa kayaknya istilahnya tuh seakan-akan tuh jadi patokan buat gitu ya. Nah iya itu yang saya bingungin juga. Kenapa gitu? Apakah orang suka banget ngikutin orang-orang lain biar kayak kesannya tuh kayak gue tuh sama dia juga ngomongannya gini kok gitu. Iya. Kan itu sama orang-orang nggak gitu. mau ngerasa ketinggalan. Orang-orang nggak mau ngerasa ketinggalan. Iya. Gitu. Akan beraksi sendiri gitu. Karena gue juga kesel gitu loh, kayak misalkan apa ya? Kayak karena mereka mayoritas jadi mereka seenaknya gitu tuh gimana ya? Ya kayak contoh ini deh, kasus yang baru-baru ini si George Floyd. Itu kan iya, bener banget. Itu kan karena gimana ya? Gue nggak tahu sih apakah emang orang putih mayoritas di sana, tapi kan ya rasisme sih, maksud gue kayak karena white privilege juga kan. Cuma maksud gue iya. Apa ya? Ya gitu dah, gue kesel gue nih. Gue pengen ngomong kasar aja. Pasti. Pokoknya yang nggak privilege, yang minoritas pasti selalu dirugikan banget gitu. Di kehidupannya pasti selalu dirugikan gitu. Kasian banget. Mereka nggak salah apa-apa ya. Mereka sudah terakhir begitu. Mereka lahir dengan pemikiran seperti itu. Ya sudah gitu loh. Kenapa sih harus disusahin hidupnya? Kenapa sih harus dicurigain kalau lagi lari-lari di jalan? Kenapa harus dicurigain kalau misalkan pakai jaket gitu ditutupin gitu dikira maling gitu? Hah? Emang semua orang yang itu maling? Ya kan bakal ngebunuh orang-orang? Gitu. Tapi setuju sih gue, karena
Gimana ya, di Amerika kan emang gitu ya, kalau orang hitam bawa apa gitu, orang hitam masukin tangannya ke apa, ke Ya, jaket ya atau apa, langsung ditanyain tuh, aduh anjing. Kalau di ke kalau di jaket. ya kalau di Indo apa ya gitu ya, di Indo nggak ada sih, untung di Indo nggak ada. Hmm. Kalau di Indo sih Enggak rasisnya sih. sih setahu gua Tau gak sih yang Papua itu sih apa. Iya, yang yang Papua. yang Kita apa? harus memedulikan yang di dalam dulu sepertinya. Iya dah, karena gue juga Kenapa yang apa? Yang Papua banyak yang kayak nggak tahu Papua apa-apa di nih mana anjing. sih? Gue juga belum update Lah. banget aslinya. Lu Dan baca lain, gimana ya? lu baca lain tuh di Perancis ya. Ah iyalah, gue baca Line to banyak the demo di Prancis luar emang ada ya? anjir. Line to the Prancis emang ada ya? Enggak, Beritanya apaan? Oh, nggak ada. enggak ada. Kirain ada. Gue nonton berita tapi cuman gara-gara nungguin lockdown selesai apa kagak. Aduh, sedih banget. Dan ini off topic dah, gue nggak tahu mau bahas apa Ini soal off topic. human itu above religion ntar kalau ada ini enggak. Nah, iya, Tapi maksudnya kayak soal kayak privilege itu. ngomong tentang orang hitam di Amerika tuh, gue malah ngerasa kasih sama mereka karena mereka dari dulu, dari awal, dari mereka di slave gitu, itu kasihan banget gitu. Karena gue bingung sama orang lain, kenapa orang lain kayak act that way to them, like mereka tuh nggak memikirin situasi mereka gitu. Kayak kalau dari based dari cerita-cerita orang lain yang gue pernah denger, mereka tuh suka maling, suka nyuri-nyuri, suka ini karena ya mereka survive sendiri gitu, karena mereka pengen hidup. Dan dengan ada polisinya ya mereka pasti takut, pasti nutupin, pasti kabur kemana-mana, pasti kelihatan suspicious, tapi mereka sendiri aslinya juga takut gitu loh. Itulah kenapa humanity dibutuhkan. Humanity landasan Kita utama harus mulai dari mikirin segala orang lain hal, daripada segala hal diri yang sendiri. dilakukan. Itulah kenapa hubungan antar manusia itu yang harus lebih diutamakan. Karena ini masalah kehidupan. Banyak orang, bukan kita doang, tapi semuanya. Mau yang black, mau yang white, mau yang agamanya ini, mau yang agamanya itu. Landasan utamanya harus ingat manusia. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kesannya menomor dua kan agama. Mungkin itu kesannya kayak, gue kafir banget, gue menomor dua kan agama. Cuma kemanusiaan itu tujuan utama Gak dari bisa agama masukin itu. juga lah. Kedamaian itu sendiri sebagai tujuan utama dari adanya agama. Kita ingin mencapai kedamaian, kita ingin berbuat baik kepada sesama. Itulah agama kan. Jadi landasan utamanya kemanusiaan begitu. Iya, dan lu tau gak, gue merasa Pancasila tuh lama-lama nggak ada tai. Kayak maksud gue makan Bodo amat gitu. Iya. bodoh. Hafalan doang kan, tidak ada. Iya. Nggak, karena kayak bahkan disuruh toleransi gitu. Tapi nyatanya Kayak sila kedua juga udah nggak ada kan, kemanusiaan adil dan beradab. nah itu salah satu contoh tuh di TikTok ya. Walaupun TikTok kan emang internet ya, kayak kita nggak bisa, ya udahlah internet gitu. Cuma maksud gue jujur nih, gue bukan mau gimana ya, cuman gue Ya malu. Allah. Gue malu tadi jadi orang Islam tadi di Indonesia gara-gara itu. Kayak kesel gak sih lu? Iya, bener, gue juga. Kesel banget gue liatnya aja. Gue Lihat itu komen itu orang dan yang lebih parah tuh masa ini loh tuh. Apa? Oke, gue gini loh, apa yang bikin gue lebih kesel lagi tuh ketika mereka tuh ini anjing, kayak ya pas gue liat, makanya gue liat TikTok nih, terus gue pencet kayak profilnya, itu orang gede bangsat, itu kayak kuliah gitu, bahkan mungkin lebih tua dari kita kan. Kan berarti ini masalah beneran masalah humanity tadi. Kalau makan cuman bocil oke lah dikatain apa, nggak ngerti gue. Iya, ini kayak mereka udah dewasa gitu ya. Iya, kayak dewasa masih ngomong gitu tuh, gue nggak mikir anjing, kayak lu diajarin apa anjing sama ya gue gak mau ngejudge gitu sih, kayak ya, bangsat lah. Mereka masa nggak belajar ini apa kayak hak asasi manusia di PKN gitu lah, contoh. Nah kayak itu dia, pelajaran sumpah. doang kagak diapa-apain itu gitu. tuh Gak dimasukin sebagai kotak hafalan gitu. doang buat setiap Iya. orang Indonesia. Itu sekedar hafalan, kayak pelajaran aja di sekolah. Kayak lu misal udah ulangan, udah lu lupain, lu nggak tahu makna dari Iya, apa kayak cuman ngelewatin doang sebagai stepping stone untuk menuju ke depannya gitu loh.
Tapi Terus kan tidak itu diamalkan sebenarnya sama nggak sekali. harus Padahal hak itu asasi manusia. sebenarnya itu kan nggak perlu pelajaran ya untuk mengerti itu gitu sebetulnya. Kayak lu tinggal lu lihat video Kristen lu tinggal Iya. cabut anjing, lu nggak Sebenarnya perlu juga harus ditanam ngejulit. dari Iya kecil, harusnya dari ya. Hmm. Nah iya iya. gue juga merasa Harusnya gitu. Kenapa ya? iya otomatis Dasar kita harusnya manusia. hmm. Terus juga kalau di Indonesia karena masalah intoleransi, karena semakin homogen lingkungannya. Homogen itu maksudnya Iya satu iya. pemikiran lah Iya bahasanya. ngerti. Semakin homogen, semakin intoleran. Jadi misal kita ada di lingkungan yang emang dasarnya udah beda semua. Yang misal tetangga kita Hindu, depan rumah kita orang Kristen atau apalah agama lain, terus ada yang ateis, ada yang ini. Semakin kita berada di lingkungan yang seperti itu terus, yang ada kita semakin toleran. Karena kita memang sudah dikelilingi oleh orang-orang yang berpemikiran berbeda dengan kita kan. Nah Jadi mau nggak mau betul. kita kan toleran. Nah cuma karena kita mayoritas di Indonesia mayoritasnya Muslim, jadi otomatis pemikirannya juga sama semua, nyatu semua gitu. Iya iya Jadi iya. kalau misalkan ada pemikiran yang berbeda, pasti di disrespect Pasti karena iya. rata-rata orang mikirnya nggak gitu loh. Tapi Jadi masuk ke apakah mayoritas. itu kata lu orang dewasa yang ngatain itu apa? Karena menurut gua mereka ini yang ngata-ngatain gitu tuh salah satu orang yang kayak sekolah swasta Islam gitu. Jadi merasa lingkungannya Islam semua gitu. Gue bayangin kalau makan mereka sekolah negeri Nah gitu iya ya. kayak gitu. Mereka nggak bakal Kalau gitu negeri kata kan gue dah. harus lebih toleran sih. Iya. Mau nggak mau. Nah iya kayak masanya yang gue nggak habis pikir adalah ketika gue buka profil itu gue langsung main blowing parah anjing. Kalau makan bocah, gue soalnya sering lihat bocah ngata-ngatain agama orang, tapi gue ngerasa kayak ya udahlah bocah kayak ya udahlah. Cuman ini orang aduh anjing nggak tahu dah kayak umur 25 anjing. Aduh anjing. lu umur 25 masih ngatain agama lain itu wah itu rusak otaknya Itu memalukan banget. Itu Iya. prestasi yang sangat tidak. Terus gue juga punya pertanyaan nih. Kenapa orang-orang yang ngujat kayak orang-orang yang ngujat agama lain itu emang bukannya nggak boleh ya? Di Al-Quran emang kayak itu dia. emang dibolehin gitu loh. Kayak gue setahu gue juga gak boleh kan iya, setahu gue kayak kita tuh harus nge-respect agama lain gitu. Gak boleh kayak ngajak dia ke agama kita apa gimana, tapi ya udah gitu. Enggak gini di menurut gue ya, di setiap pesantren atau sekolah Islam itu kan biasanya dimulai juz 30 kan ya. Dan juz 30 itu kan ada surat apa sih itu yang agamamu itu. Nah, itu kan Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untuk agama, untuk agama. Nah, kan Maaf, itu SD ada mungkin. Lu SD JP kan? Iya. Oh ya, lu nggak percaya Tuhan yang ini? Gue percaya. Boleh gitu. Sekarang gue udah terlalu jauh sama ini. Jadi gue ngerasa feel bad tapi ya. Datar lo balik ke topik. Ini kan masalah ayat agamamu terus agamaku gitu kan. Itu kan sebetulnya gimana ya? Menurut gue tuh paling nggak yang orang Islam tuh bentar. Remaining waiting. Aneh kenapa ya? Ntar kalau udah makin ini ntar kita ini lagi. Enggak, menurut gue itu biasanya orang Islam yang kayak gitu tuh, maksud gue harusnya tuh 90% orang Islam tuh udah belajar gitu lah anjing, kayak masa nggak belajar sih lu? Dan itu kan harusnya basic ya, lu kayaknya nggak perlu penafsiran lebih jauh atau yang gimana pun itu. Lu harus tahu aja kalau lu itu udah gampang dimengerti kan. Agama lo ya agama lo, agama gue agama gue gitu udah. Iya, jangan ya gimana ya? Gue nggak habis pikir sih, karena contoh gini dah, contoh kecil yang gue kesel ya, kan kayak gue liat di jalan gitu ibu-ibu pakai jilbab nih, kan kelihatannya ini ya apa religius parah gitu kan ya. Iya, beriman sekali kepada Allah dan sangat ya gitulah. Iya, tapi cap-capnya. Tapi mereka bawa anaknya tuh di sisi luar jalan anjing, ngerti nggak lo? Jadi goblok gitu. Gimana? Lu tau sih? Ini jalan nih. Ibunya di sini. Terus dia bawa anaknya tuh yang bagian yang bakal kena mobilnya gitu, ngerti gak sih? Oh shit. Aduh. Itu mama gue ketawain anjing itu dalam mobil kayak aduh ini aduh serem banget itu. Iya, makanya kan itu masalah simple gitu. Kenapa ketika ya sama gini dah gue pernah ini gue nggak mau
nggak mau ngatain orang, jadi gue nggak bakal ngasih tau, nggak bakal drop nama. Cuman menurut gue gini, ada yang kan gue pernah kayak semacam ikut meeting sekolah gitu kan, masalah pergi ke Jogja, adalah acara sekolah. Nah itu ada salah satu ibu-ibu gitu ya, yang entah mengapa tuh nggak enak gitu bawaannya. Pas abis itu kan kayak Bu mau ikut meeting ya gitu kan mau mencairkan suasana gitu kan. Abis itu si ibu-ibu ini malah respon gitu, kayak responnya tuh nggak enak gitu, udah kayak iyalah orang saya ketua jamiah atau apa gitu kan, maksud gue. padahal kalau image gitu ya, image-nya kan image, aduh ya Allah, jilbab, hijaban, syar'i, terus kayak terus gue kayak gue gak tanya jabatan lo gitu, lo ngapain ngasih tahu gue katanya. Iya, jadi kayak jatuhnya menjudge book by its cover sih, bener. Iya. Kayak lo mau kelihatan se-Islami apa, mau lo pakai cadar pun kalau misalkan kelakuan lo kayak pit, ya udah lo pit gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya don't judge book by its cover juga rada ini sih, karena contoh lu ke toko buku juga ya yang lu bisa lihat covernya doang tai. itu buku diplastikin anjing. Nih lu pakai trik gue aja. Jadi gue setiap baca buku di Gramedia atau di mana, itu gue buka plastik ya. Terus nanti gue baca tuh. Terus nanti gue iya, jadi nanti kan ada raknya itu kan ada buku-buku banyak nih. Gue ambil buku yang ada di rak, gue taruh buku yang abis gue buka paling belakang, terus gue iya, itu bekerja sekali ya, life buat kalian. Tapi kok jadi ngomongin ini? Enggak, tapi gue kesal tuh orang-orang yang baca buku di toko buku tuh kontol dah. Mohon maaf ya. Cuman goblok anjing, bukannya beli nih mereka aduh anjing, gue gak ngerti lagi dah. Tapi gue salut ya sama mereka, kayak apa, gue bingung kok nggak ketahuan ya, nggak dipapain gitu loh. Masa gue pernah lihat ada mbak-mbaknya kayaknya ngeliat gitu deh, cuma kayak bodo amat dah gitu, kayaknya udah normal gitu kan. Iya, ujung-ujungnya dia bodo amatin. Gue mau baca komik sampai duduk pun juga gue dibiarin aja gitu. Iya anjing. Sampai ada gue kira itu orang karena pakai baju yang rada formal gitu ya, gue kira malah petugas anjing, bangsat dah. Parno bocah. Sampai gue tanyain, mas ini buku gini, oh sorry saya bukan yang kerja di sini. Malu sampai DNA. Aduh. Terus gue kayak oh ya maaf mas. Enggak, untung gue orangnya nggak begitu gengsi sih, kayak gue biasa aja. Oh gitu mas, ya udah. Oh gitu ya mas. Oh gitu, di dalam anjir. Nah, itu awalnya pengen gue nggak bisa. Itu awalnya gue pengen gue judge kayak, mas baca buku mas, nggak beli. Ngeselin anjir.